Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus masjid, di antaranya Bapak Haji Yudi dan lain-lainnya, para guru-guru, para asatizah dan juga remaja, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa menghadiri kembali pengajian rutin di Masjid Al-Ibadah setiap malam Kamis antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkenan mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sayyidin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab Hadis Riyadhis Shalihin, yaitu halaman 344. Halaman 344, hadis nomor 2. Ya. Ini melanjutkan bab yang sudah dibahas sebagian hadis-hadisnya, yaitu masalah mengucapkan dan mendoakan, mengucapkan dan mendoakan selamat kepada kawan atau orang yang kita cintai yang akan berpisah dengan kita. Mungkin berpisah karena dia akan pergi jauh, maka dianjurkan supaya menghantarkan, mengucapkan dan mendoakan. Itulah dalam agama Islam diajarkan untuk satu sama lain saling mencintai dan saling memperhatikan. Ketika ada kawan mau berangkat, wajar kita datangi, kita doakan, dan kita ucapkan supaya dalam keadaan selamat dalam perjalanan. Nah ini saudara-saudara, hadisnya sekarang nomor 2. Wa an Abi Sulaiman Malik ibnil Huwairith. Hadis ini dari Abi Sulaiman, itu nama panggilan, nama sebenarnya Malik bin Huwairith radhiyallahu an. Qala, berkata Malik, atainan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Nabi, wa nahnu syababatun, sedangkan kami waktu itu masih muda-muda. Ini cerita dari Malik bin Huwairith tentang pribadinya dan teman-temannya. Jadi kami katanya waktu itu datang ke tempat Nabi, dan waktu itu kami sedang muda-mudanya, wa nahnu syababatun mutaqaribun, dan umurnya pun sebaya. Umurnya semuanya hampir sama, mutaqaribun, sebaya. Kemudian fa'aqamna indahu 20 lailah, maka kami berdiam bersama Nabi 20 hari. Mungkin jadi santri lah, entah itu santri kilat atau bukan kilat. Yang penting nih ada sahabat 20 hari bermukim, bermukim untuk menimba ilmu agama. Itu yang disebut 20 lailah, 20 malam. Pasti siang ngikut kan begitu. 20 malam artinya 20 kali 24 jam. Bukan 20 malam doang, siang kagak, tidak itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahima. Nah, ini si Malik bercerita Nabi itu orangnya penyayang begitu. Orangnya sayang dia. Kemudian rafiqa, ramah lagi. Sayang, ramah begitu. Fazanna anna qad istaqna ahlana. Maka beliau menyangka
ya, mengira bahwa kami nampaknya udah rindu dengan keluarga kami. Jadi setelah 20 hari kami mengaji, menuntut ilmu ya, kepada Nabi, maka nampaknya kata mereka ini bahwasanya Nabi ya mengira kami ini sudah rindu kepada keluarga kami. Qadistaqna ahlana gitu. Sungguh kami dikatakan telah rindu kepada keluarga kami. Maka Nabi bertanya, fasa'alana amman tarokna. Maka Nabi bertanya, siapa-siapa yang kami tinggalkan di rumah ya, min ahlina, dari keluarga kami ya. Nabi berbincang kepada murid-muridnya, santri-santrinya yang bermukim 20 hari begitu. Di rumah siapa yang ditinggalkan? Oh si fulan, bapak, ibu, ini, itu ya. Maka dikatakan fa akhbarnahu, maka kami memberitahu kepada beliau. Setelah itu Nabi berkesimpulan, faqala irji'u ila ahlikum. Kalau gitu kembalilah ke keluarga kamu masing-masing. Disuruh kembali ya. Setelah diceritakan kami meninggalkan di rumah pulan. Maka Nabi simpulkan, kalau gitu kamu di sini mukim udah cukup. Irji'u ila ahlikum. Kembalilah kamu ke keluarga kamu. Kemudian Nabi pesan, karena ini memang santrinya 20 hari belajar begitu, fa'aqimu fihim ya. Hendaklah kamu berdiam bersama mereka, wa'allimuhum, dan ajarkan mereka ini. Jadi setelah dia nyantri, setelah dia belajar banyak dari Nabi 20 hari, maka Nabi perintahkan untuk kembali ke keluarganya dan tetap bersama mereka. Fa'aqimu fihim, adalah kamu sekalian ya menetap tinggal bersama mereka, bersama keluarga, dan wa'allimuhum, dan ajarkan mereka, wamuruhum, dan perintahkan mereka. Ini double nih, dua, perintahkan dan mengajarkan. Kalau hanya memerintahkan nggak mengajarkan, wah bagaimana dong, pincang nanti. Maka pernah saya berkata, ketika anak-anak kita memasuki dewasa ya, bahkan sebelum balik pun kita merintahkan dia sholat, tapi jangan bisa memerintahkan doang, ajarkan, kan begitu, ajarkan. Ketika anak-anak kita ikut sholat Jumat ya, yaitu atas perintah kita, tapi juga ajarkan, nah nanti kalau di masjid jangan berisik, kan begitu. Kadang-kadang kita perhatikan di masjid itu berisik dengan anak-anak, apalagi masjid yang 2 tingkat, senang dia di atas ya, ribut sana ribut kemari kayak burung kucici apa itu ya. Maka ajarkan, tapi juga perintahkan dan larang, mesti begitu biar kelop. Nah, ini Nabi wa'allimuhum wa muruhum ya. Ajarkan mereka dan perintahkan mereka. Memerintahkan doang nggak mengajarkan ya pincang, ngajarin doang nggak memerintahkan ya belum sempurna dua-duanya. Wasallu sholata kadza fi hini kadza. Nah, Nabi menerangkan kepada mereka ini, kepada yang tadi nyantri kepada Nabi itu, wasallu sholata kadza fi hini kadza. Sembahyanglah sembahyang demikian pada waktu yang demikian. Nggak disebutin nama sholatnya, ya itu udah dimaklumin, yaitu sholat 5 waktu. Jadi sholatlah sholat zuhur misalnya kan, pada waktu sekian sampai sekian, itu waktu-waktu sholat zuhur. Nanti habis zuhur datang waktu asar dari sekian sampai sekian, diterangkan oleh Nabi supaya jelas ini masalahnya, masalah waktu ya. Ada memang kita sebut awal waktu ya, ada juga akhir waktu. Memang yang paling bagus nggak ada lagi sholat di awal waktu, tapi di akhir waktu masih tetap sholat, masih diperhitungkan begitu. Walaupun bisa jadi nilainya ya beda dong dengan yang di awal waktu ini. Ya, jadi Nabi memerintahkan kepada murid-muridnya ini yang akan kembali pulang, diajarkan wasallu sholata kadza fi hini kadza. Sholatlah kamu sholat ini pada waktu ini misalnya. Wa sholata kadza fi hini kadza,
dan sholat itu di waktu itu. Diterangkan tuh, itu sholat 5 waktunya. Kalau sekarang kan kita enak, udah ada jam, bahkan setiap HP dilengkapi jam, ada aplikasi waktu sholat, bisa dibunyiin lagi. Ya, keren udah sekarang, mudah. Ya, ingin nyari kiblat gampang aja, buka aplikasinya, kelihatan tuh kiblat. Ya, paling gampang sekarang. Tapi walaupun gampang, yang ogah tetap aja ogah. Capek emang. Sekarang bukan main, mudah sekali sholat ya. Waktunya, dalam segi waktu, dalam segi arah kiblat, semuanya udah mudah dengan kemajuan teknologi. Kemudian Nabi mengingatkan lagi, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Maka nanti kalau sholat datang tuh waktunya, hendaklah salah seorang dari kamu mengumandangkan azan. Nah, ini sunat-sunat sholat di luar sholat ya. Jadi ada sunat-sunat sholat di luar sholat seperti azan dan qomat. Falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaklah berazan buat kamu oleh salah seorang kamu. Kemudian nanti waliya ummakum akbarukum, ya. Hendaklah mengimami kamu, yaitu orang yang paling besar dari kamu. Ini besar apa ini? Ini dibilang besar umurnya ya. Jadi alasannya karena ilmunya sama-sama belajar bersama Nabi 20 hari, ilmunya dianggap sama. Ketika ilmunya dianggap sama, mana yang afdal jadi imam? Yang paling tua dah. Tapi kalau ilmunya beda, yang lebih tinggi ilmunya, begitu. Ilmu agama ya, ilmu agama. Sebaiknya begitu. Tapi nggak ada salahnya. Yang mungkin lebih tinggi ilmunya dipengen jadi makmum, itu nggak ada salahnya para hadirin ya. Mungkin dia udah lemah atau bagaimana, kan masing-masing orang ada uzurnya lah. Secara patokan itu yang berhak menjadi imam yang berilmu ya, yang lebih besar ilmunya, itu udah patokan itu. Kalau tidak ya ntar kalau ada sesuatu keganjilan dalam sholat, ntar jadi bubaran lagi. Tapi kalau yang ngerti bisa jalan terus karena memang dia mengerti caranya. Ketika dia kelupaan, di belakangnya tanbih, dia langsung sadar. Begitu. Kalau yang nggak ngerti, apaan deh, kan begitu. Heboh udah, tadi ngomong lagi, bubar aja udah pada ngomong semuanya. Jadi karena sholat itu kan banyak timbul masalah-masalah ketika lagi sholat ya, maka dari itu yang jadi imam, kata Nabi, yang lebih pintar. Kalau kepintarannya sama, yang lebih tua lah. Ya inilah adab di dalam bermasyarakat. Ya, mesti begitu adabnya. Islam ini kan banyak tata keramanya, sopan santunnya. Di sini nih katanya yang lebih tua lah, karena ilmunya sama, lantaran sama-sama bermukim ke tempat Nabi itu. Ya. Maka paling membedakan umurnya ada yang tuaan dikit. Ya. Begitu, waliya ummakum akbarukum. Hendaklah menjadi imam buat kamu orang yang paling tua di antara kamu, paling tua umurnya, bisa jadi tua ilmunya. Nah, itu yang didahulukan lagi itu. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari Muslim. Zadal Bukhari fi riwayatin lahu. Ada riwayat Imam Bukhari, ada tambahan berbunyi wasallu kama raaitumuni usolli. Ini Nabi berbicara kepada yang tadi tuh yang mukim tuh, anak-anak muda. Ya, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Ya sholat memang turun-temurun, sholat turun-temurun dari Nabi terus begitu. Ya, di samping secara praktek turun-menurun juga ada pegangannya, yaitu ilmu tentang sholat. Ada keterangan-keterangan di dalam hadis. Ya. Walaupun kadang-kadang terjadi perbedaan, ya enggak apa-apa lah, itu perbedaan kecil. Misalnya giliran nunjuk asyhadu alla ilaha illallah. Kan ada kan yang begini-begini, yang goyang-goyang. Itu memang ada pendapat madhab Imam Malik.
Terjadi demikian karena ada dua hadis yang seakan-akan berlawanan. Hadis yang dipegang oleh mazhab Syafi'i yaitu Nabi mengangkat jari telunjuknya. Mengangkat begitu. Ada hadis yang kedua, Nabi menggerakkan telunjuknya. Ada mengangkat, ada menggerakkan. Kata Imam Syafi'i, yang namanya diangkat kan menggerakkan. Kalau nggak digerakkan ya nggak angkat-angkat begitu. Maka diangkat tuh illallah. Tapi kata Imam Malik emang gerak-gerak begini terus. Ya udahlah semuanya benar, yang nggak benar yang nggak sembahyang. Itu yang paling gampang jawabannya. Mau gimana lagi? Ya, gitu. Ada lagi nih, ini jadi ngomong sembahyang nih ceritanya. Ada yang sembahyang itu tangannya itu di atas dada. Begini jadinya dia. Ya. Kemudian kalau mazhab Syafi'i nggak begitu. Dia di atas perut, di atas pusar, di bawah dada begitu. Jadi istilahnya sinkron begitu, pas begitu. Dilihat juga enak. Kalau begini kayaknya nggak enak banget ini. Ya. Itu memang ada ulama mentafsirkan ayat yang berbunyi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhan kamu, wanhar artinya taruhlah. Ada yang mentafsirkan begitu, wanhar kan ada yang mengartikan nyembelih hewan kurban. Ada yang mengartikan wanhar letakkanlah tangan kamu di atas dada. Begitu. Maka ada yang benar-benar meletakkan di atas dada begitu. Ya, ada juga memang hadis menerangkan ada di atas dada, tapi kita melihat lebih banyak prakteknya yaitu mereka meletakkan tangan di bawah dada di atas pusar. Ya, itu lebih nyaman kayaknya. Ya, nggak tegang. Kalau begini kan agak tegang sedikit. Ya. Ada yang aneh sedikit ini dalam sembahyang. Ketika berdiri itu kakinya agak mengkang. Ini yang aneh saudara-saudara ini. Ini yang agak aneh sedikit. Semua mazhab, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i itu mengatakan jarak antara kaki dengan kaki nih segini nih. Siapa nih? Sejengkal begitu. Terlalu mengkang jelek dilihat, begitu mengkang begitu. Kenal mengkang? Ini bahasa apa itu nih mengkang ini? Ya udah terserah. Sama teman gampang aja udah. Ya. Jadi mengkang begitu. Memang ada hadis yang menjelaskan apabila kamu sembahyang berjamaah itu diceritakan oleh sahabat kakinya saling mendekat. Kakinya saling sembahyang berjamaah karena ingin ngerapetin saf, tapi nggak perlu mengkang begitu, nggak perlu. Ya. Ada memang hadis begitu menceritakan tuh para sahabatnya kalau sembahyang itu ngerapetin, saking ngerapetinnya itu kaki dengan kaki hampir entuk begitu. Cuman yang nggak biasa geli-geli. Nah gue tarik ke dalam begitu. Ya, ada sahabat Nabi berkata katanya, apa dibilang sahabat Nabi? Ini nggak dipraktekin ini. Entukin kaki tuh nggak dipraktekin. Ya, kalau dipraktekin kami pun akan tarik begitu dah. Hampir begitu. Tapi anak sekarang kita nggak ngerti. Yang lebih parah lagi, sembahyang sendirian juga mengkang. Lu mau ngapain sendirian mengkang? Kalau lu beramai-ramai berjamaah mengkang karena nguber kaki orang supaya rapat, masih ada, ya biarinlah kan begitu. Nah sendiri masih mengkang, bingung saya bingung, ilmunya tuh nggak ada tuh. Saya baru tumben saudara-saudara nyari-nyari nggak ketemu, sembahyang sendirian mengkang. Ini jadi marah-marah kalau begitu. Ya, banyak lagi dah sholat yang macem-macem. Ya, aneh begitu. Saya perhatiin, ya ampun, berat dah para hadirin. Yang penting sembahyanglah sebagaimana Nabi sholat begitu. Ya. Jadi jangan dilihat satu hadis saja. Ulama dulu tuh lebih pandai, lebih dekat ke masa Nabi ketimbang kita ini. Mereka lebih mengerti lah, ya, lebih dekat dengan masa Nabi.
pastikan lebih orsinilah kasarnya begitu ya. Ini jadi agak aneh begitu sholat. Ya biarinlah, masih lumayan, masih sembahyang. Yang repot ogah aja sembahyang, itu kan repot itu. Repot itu dah, itu nggak bisa diurus dah kalau begitu. Aduh. Baik, ada yang bertanya kali tentang sembahyang. Baik, jadi qauluhu rahiman rafiqan ruwiya bifain wa qafin wa ruwiya biqafaini. Ya, itu ada riwayat. Baik saudara-saudara, di nomor 3 ya. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ista'zantun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrati fa adzina li. Ini hadis dari Umar bin Khattab ya, kita tahu beliau khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Ya, beliau itu orangnya tegas ya. Ini diceritakan di sini bahwa beliau pernah berkata ini, apa dibilang? Ista'zantun nabiyya, saya minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau ngapain ini? Fil umroh, minta izin untuk melaksanakan umroh begitu. Ya inilah wajar ya. Yang bawahan minta izin kepada yang atasan begitu. Kita tahu Nabi kan ya orang yang paling mulia dan dihormatin. Umar bin Khattab ketika berangkat mau umroh dari Madinah sudah tentu kan, minta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak Azinali, maka Nabi pun mengizinkan saya. Dan waqala, dan Nabi bersabda, ini yang keren banget nih. La tansana ya ukhayya min du'aik. Artinya la tansana, janganlah engkau lupakan kami. Jadi Nabi ngomong begitu, hai Umar, janganlah engkau lupakan kami itu ya. La tansana ya ukhayya, janganlah engkau lupakan kami wahai saudaraku. Ya, wahai saudaraku, min du'aik, dari doa engkau. Loh, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih minta doa. Ya nggak ada masalah para hadirin. Orang yang udah tinggi pengen lebih tinggi lagi derajatnya di hadapan Allah, itu nggak ada masalah. Ya. Kita ini berselawat kepada Nabi. Selawat kita kepada Nabi adalah doa. Jadi kita mendoakan Nabi. Loh kan Nabi udah mulia. Wah, yang mulia masih nerima kemuliaan. Begitu. Yang mulia masih nerima kemuliaan lagi. Maka di sini ya Nabi Muhammad SAW meminta kepada Umar bin Khattab yang minta izin mau berangkat umrah, beliau izinin, kemudian Nabi mengucapkan kata-kata yang begitu mulia. Apa dia bilang? Wahai saudaraku Umar, jangan engkau lupakan ya, kami dari doa engkau. Nah Umar bercerita ini saking girangnya nih omongan, faqala kalimatan mayasuruni annali biha dunya. Artinya Nabi tadi pernah berkata, kata Umar nih, Umar senang sekali dia diminta doanya. Kata Umar bahwa Nabi tadi mengucapkan satu kalimat yang saya tuh nggak jadi senang bila mana kalimat tersebut diganti dengan dunia dan seisinya. Artinya Umar bin Khattab merasa senang banget dengan kata-kata wahai saudaraku, jangan lupakan kami dengan doa engkau. Ini omongan begitu hebat bagi Umar bin Khattab. Kata Umar, seandainya ini omongan ditukarlah dengan dunia, ya, maka saya nggak mau katanya. Ya, karena memang itu semacam, ya bukan sanjungan sih, untuk menunjukkan bahwa Umar ini pun orang baik, mustajabud dakwah dia. Ya. Maka Nabi sendiri memohon doa, dan ini nggak ada jeleknya. Yang lebih tinggi kedudukannya minta doa kepada orang yang lebih rendah. Karena kita nggak tahu masing-masing orang. Kita nggak tahu tuh masing-masing orang itu ya. Bisa jadi orang tersebut doanya makbul. Bisa jadi orang tersebut lebih dekat kepada Allah, lebih didengar doanya. Maka nggak ada jeleknya kita minta doa sama siapapun. Ya. Itu biasalah sama kita. Ya, kita bilang tolong dong doain saya mau berangkat nih. Mau apa aja lah. Itu sudah istilahnya udah menjadi kebiasaan kita itu. Itu memang ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau saja minta doa kepada
Umar bin Khattab ya. Jadi minta doa kepada seseorang itu bagus-bagus saja ya. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain yang beda kalimatnya tapi maksudnya sama. Qala asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Asyrikna artinya libatkanlah kami. Kata Nabi, wahai Umar, libatkanlah kami di dalam doa engkau. Wahai saudaraku Umar, libatkanlah kami di dalam doa engkau. Artinya nanti kalau berdoa di multazam, berdoa di misalnya apa itu yang setengah busur itu, Hijr Ismail ya, yang dekat pancuran emas ya, berdoa di tempat-tempat yang mustajab, jangan lupakan doain kami, kata Nabi ya. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi saudara-saudara, ini yang tadi kan judulnya kita disuruh mengantar, mengucapkan selamat kepada yang mau bepergian jauh ya. Nah ini Umar lebih dari itu, diminta izin. Kemudian Nabi doa, Nabi juga minta doa kepada dia. Bahkan disuruh saling mendoakan ya, saling mendoakan. Nah, ini nomor 4 saudara-saudara ya, kita lihat wa an Salim bin Abdullah bin Umar, hadis dari Salim. Ini Salim nih cucunya Umar ini, Salim bin Abdullah yang bapaknya Abdullah, Abdullah bin Umar yang bapaknya Umar bin Khattab. Jadi Salim cucunya Umar ya. Anna Abdullah ibna Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar itu bapaknya. Salim cerita ya, diceritani dulu katanya bapak saya itu radhiyallahu anhuma, semoga Allah redha kepada keduanya, kepada Abdullah dan kepada Umar. Kana yaqulu lirrajuli, adalah bapak saya itu pernah berkata kepada seorang laki-laki, idza arada safaron, kalau orang laki itu mau pergi ya safar, mau pergi jauh. Apa kata Abdullah? Udnu minni, mendekatlah kepada saya. Udnu minni ya. Artinya, wahai saudara, kamu mau pergi ya? Iya, mendekatlah kepada saya begitu. Hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una. Ya, mendekatlah kepada saya wahai saudara, sehingga saya bisa menghantarkan kamu dan mendoakan kamu. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad juga mengantarkan dan mendoakan kami. Ya, mengantarkan kan hanya beberapa langkah juga ada lumayan ya, dan mendoakan, mengantarkan dan mendoakan gitu. Kemudian fayaqulu, inilah doanya ini, dia mengantarkan dan mendoakan. Apa doa Nabi? Doa Abdullah bin Umar yang juga merupakan doa Nabi. Jadi ini praktek yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar itu diambil dari peristiwa Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seseorang mau pergi, maka Nabi mengatakan udnu minni, mendekatlah kepada saya. Saya ingin memberikan kamu semacam doa ya. Nah doanya apa itu? Nih doa Nabi ini ketika orang yang mau berangkat ini berangkat kemana aja, nggak mesti berangkat umroh dan haji, yang penting berangkat jauh ya. Itu kan perlu semacam ya doa lah. Berangkat jauh kan boleh jadi ketika kita berangkat jauh bencana-bencana udah ya terbuka begitu, jadi minta begitu. Ketika pergi boleh jadi kita lupa sama agama, diingatkan. Nah ini dia nih, berkata Nabi kepada orang yang mau berangkat, astaudi'ullaha dinaka. Astaudi'u arti gampangnya saya titipin kepada Allah agama engkau. Nabi mengatakan begitu, mendoakan astaudi'ullaha dinaka ya, saya titipin kepada Allah agama engkau. Kalau kita titipin kepada Allah sesuatu, Allah akan jaga begitu. Maksudnya kan ketika lagi bepergian, orang itu kadang-kadang lupa dengan agama ya, mungkin gak sholat lah begitu, mungkin hura-hura, lupa agama. Apalagi emang tujuannya pergi piknik nih, habis lebaran mau piknik begitu kan, ke pantai, wah itu juga udah hura-hura semua itu dah ya. Ada yang lupa sembahyang,
Ada yang wah peraturan agama nggak dikerjakan, larangannya ada yang diterjak begitu. Ada yang minum-minuman saking girang ini, hura-hura sambil minum minuman keras di mobil begitu. Ya. Itu jadi ketika bepergian bisa jadi kemungkinan orang lupa sama agama. Maka Nabi mendoakan ini, astaudiullah dinaka. Saya titipin kepada Allah agama engkau, biar Allah yang pelihara. Itu pun Allah yang pelihara, kita harus proaktif, kita harus berusaha. Ketika didoain bahwa agama kita dititipin kepada Allah, kita pun berusaha untuk menjaga aturan agama. Begitu. Wa amanataka, dan saya titipin kepada Allah agama engkau, amanat engkau, wa khawatima amalika, dan saya titipin kepada Allah akhir dari perbuatan engkau. Maksudnya jangan sampai akhir perbuatannya berbuat yang jelek. Dulu saya pernah dengar itu ada rombongan anak-anak muda berangkat menuju ke pantai. Tahu-tahu dia habis mabok apa bagaimana begitu, mandi, langsung keseret ombak, pulang-pulang ya udah jadi bangkai. Ada begitu, itu kan mengerikan juga, mengerikan ya. Jadi gara-gara hura-hura dia lupa kepada agama, gitu. Sehingga akhir perbuatannya ditutup dengan yang buruk. Maka di sini Nabi ingatkan, jaga agama. Ini kata-kata astaudiullah dinaka, di situ ada pesan tersirat, jaga agama engkau. Arti letak-letaknya memang saya titipin agama engkau kepada Allah. Tapi di situ ada pesan supaya kamu kan bepergian, jaga nih agama. Wa amanataka, jaga nih amanat. Wa khawatima amalika, jaga perbuatan kamu. Jangan ketika datang kematian perbuatan kamu lagi jelek. Ya. Ada yang biasa minum oplosan begitu, mungkin kebanyakan campuran kali ya, tewas langsung jengkang. Ya kan oplosan itu. Ada yang nyungkap di got begitu, ya, mungkin mabok gitu. Aduh jelek sekali itu dah. Kita sih nggak mengatakan dia kafir. Maka ini yang agak sulit dipaham nih, kadang-kadang agak kabur pemahamannya. Pemahaman husnul khotimah itu yang benar, maaf ya. Pemahaman husnul khotimah artinya mati beragama Islam. Itu yang paling pokok begitu. Nah, apakah seseorang misalnya lagi mencuri didor atau digebugin, ketangkep, tewas dia? Apakah ini matinya mati konyol alias su'ul khotimah? Saya belum berani mengatakan itu. Karena mencuri itu enggak membuat orang kafir. Yang kalau mencuri dia orang Islam. Tapi mencuri itu berakibat dia berdosa besar. Jadi cuman maksiat aja. Kita sih enggak ngecap. Misalnya ada orang mati ketika mencuri, ya, digebugin mati dia, atau dibakar, ya, atau mati lagi di atas perut, akan serem itu, ya, mati di atas perut. Oh perut apa? Nggak tahu ini kacau balau ini masalahnya nih. Ini urusan 50 tahun ke atas nih omongan. Anak muda nggak paham nggak apa-apa kan begitu. Ya, mati di atas perut, kenapa itu? Itu serem itu. Apakah dia langsung kafir? Saya nggak berani mengatakan kafir. Dia paling dosa besar. Emang buruk banget udah, buruk. Tapi kita nggak mengatakan su'ul khotimah, mati konyol, enggak. Ya, maka tuh kita bayangin udah. Ntar masalah di akhirat terserah Allah. Ya, kita nggak mempetu neraka, nggak mempetu. Itu kita serahkan kepada Allah. Ya. Karena dia istilahnya waktu meninggal ya berbuat dosa itu. Sedangkan dosa menurut ahli sunnah wal jamaah tidak membuat orang kafir. Orang nggak sembahyang mati belum tentu kafir. Kecuali mengatakan sembahyang tidak wajib. Nah itu udah ingkar namanya. Ketika dia mati kafir. Berzina halal kan begitu kan. Dia berzina mati kafir. Karena udah menghalalkan yang haram. Tapi dia mungkin gelap bagaimana,
secara pikiran dia berzina haram, tapi ya apa boleh buat dah. Tewas di atas perut. Ya udah. Kan begitu. Baca koran pos kota kan begitu ya. Banyak di sono cerita-cerita yang aneh-aneh. Iya, lagi sekarang gampang lihat aja sudah ya di HP-nya. Baik. Jadi begitu saudara-saudara, Nabi mengamanatkan ini. Yang mau berangkat, astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Saya titipin kepada Allah agama engkau, amanat engkau, dan akhir dari perbuatan engkau. Di situ ada semacam nasihat tersirat, walaupun tidak tersurat. Ya. Kemudian kita lanjutkan di nomor 5, wa an Abdullah bin Yazid al-Khatmi as-Sahabi radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyuwaddi al-jais. Tuh, Nabi ketika ingin ya mengucapkan selamat kepada pasukan, kepada tentara begitu. Qala, Nabi ucapkan doa, astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ya, ini tersuratnya begitu. Saya titipin kepada Allah agama engkau, amanat engkau, dan akhir daripada perbuatan engkau. Tapi yang tersirat di situ ada nasihat supaya pelihara nih agama. Ya, amanat-amanat dikerjakan, kemudian tetap berbuat baik sehingga waktu meninggal dalam keadaan berbuat baik. Begitu. Hadisun sahih rawahu Abu Daud wa ghairuhu bisnadin sahih. Jadi samalah hadis nomor 4, nomor 5. Bedanya tadi seseorang, yang ini barusan Nabi yaitu mendoakan pasukan yang akan berangkat perang. Walaupun lagi perang nggak boleh menjarah misalnya kan, maka diingatkan, saya titipin kepada Allah agamamu, amanat kamu, dan perbuatan-perbuatan kamu di akhir. Ya. Terakhir saudara-saudara, ini satu bab kita selesaikan, yaitu hadis nomor 6. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Anas. Berkata Anas, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Faqala, ini laki-laki berkata, ya Rasulullah, inni uridu safaran. Wahai Nabi, saya ingin bepergian. Fazawidni, ya, maka berilah kepada saya bekal. Minta bekal ini, ya. Minta nasihat lah, bekal nasihat ya, bukan bekal uang ini. Fazawidni, begitu. Kemudian apa jawab Nabi? Faqala zawwadakallahu taqwa. Mudah-mudahan Allah beri bekal kamu ketakwaan. Artinya takwa selalu bersama kamu. Namanya lagi pergi, tadi kan saya bilang orang lagi pergi suka oleng, lupa agama, enggak sembahyang. Tuh kalau pergi, kadang-kadang berbuat yang kacau begitu. Ya. Maka selalu tuh diingatkan sama Nabi, lagi berpergian tetap ya, bertakwa, walaupun di mana-mana. Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah berikan kamu bekal ketakwaan. Ini orang merasa nggak puas, minta tambah lagi. Qala zidni, wahai Nabi, tambahin lagi dong nasihatnya, doanya begitu. Qala wa ghafara zambaka. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa engkau. Doain nama Nabi hebat banget ini, beruntung banget itu. Ya. Wa ghafara zambaka. Semoga Allah ampunin dosa-dosa engkau. Qala, ini orang masih nggak puas, tambah lagi mintanya nih. Zidni, tambah lagi wahai Nabi kepada saya. Qala, Nabi mengikuti permohonannya, maka Nabi mengucap wa yassara lakal khaira haitsuma kunta. Semoga Allah mudahkan buat kamu di mana saja kamu berada. Waduh, ini sih semuanya udah. Diampunin dosanya, didoain, bahkan dimudahkan di mana kamu berada. Ya maklum bepergian juga kadang-kadang kita menghadapi kesulitan-kesulitan, maka mudah-mudahan dimudahkan di mana kamu berada. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan.
Selesai satu bab. Ini bab yang baru nih, yang akan datang aja nih. Ya. Udah masuk Isya kan? Udah Isya? 7:30. 5 menit lagi? Ya udah, bertanya dah, bebas dah kalau begitu. Ya. Bertanya ya. Jadi saudara-saudara, bepergian itu ya semacam ada istilah terbuka bencana, terbuka bala. Ya kan, kalau kita pergi-pergi itu entar kecelakaan lah, tabrakan lah, begitu. Kecopetan lah, itu kalau pergi begitu selalu. Ya. Maka yang paling bagus berdoa dan waspada. Ya nggak ada lagi, mau bagaimana lagi? Masalah waspada tetap itu diminta dalam segala hal. Ya. Jadi ada ayat Quran berbunyi, khudhu hidrakum, ambillah kewaspadaan. Sampai-sampai kalau kita bikin umroh harus waspada. Ada orang saudara-saudara mungkin dia nggak begitu waspada, taruh uang di gesper lebar, dia tawaf begitu. Apa akhirnya? Ya orang ambil, walaupun lagi di Ka'bah, ya namanya manusia, tetap aja ada yang oleng lagunya itu. Tetap aja terjadi. Jangan dikira di dekat Ka'bah, ya maaf, baik semua, kita nggak tahu manusia kan. Maka tetap huzu khidrakum, ambil kewaspadaan. Ya, dan jangan lupa berdoalah. Berdoa itu. Ada doa Allahumma antas sahib bis safar. Ya Allah, engkau adalah teman dalam bepergian. Waduh, keren banget itu. Allah teman kita lagi bepergian, Allah lindungin, begitu ya. Karena lagi bepergian itu terbuka bencana. Berbeda kita di rumah lagi nggak pergi, begitu. Walaupun di rumah juga kadang-kadang ada bencana, datang tuh bencana. Ya. Tapi kalau keluar aja, udah dah paling gampang. Maka waspadalah dan jangan lupa berdoa. Baca doa yang paling gampang. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwata. Walaupun doa yang panjang-panjang, tapi itu doa yang paling pendek, yang gampangan. Ya. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Berangkat, waspada, udah. Insyaallah para hadirin, ya itu. Ya. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suratul Fatihah kepada pahlanya kepada yang telah wafat, ibu bapak kita, guru-guru, mertua atau istri yang sudah wafat ataupun anak. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.